Hi, great peoples, and welcome back to Great Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Juan Julianisa Firnanda Ilham yang akan menjadi teman kalian selama beberapa menit ke depan. Dan sama seperti podcast sebelumnya, kali ini pastinya aku nggak sendirian. Akan ada pembicara yang keren banget, yang luar biasa banget, yang bakal menemani kita di podcast ini. Pastinya teman-teman penasaran banget kan, podcast kita kali ini akan membahas apa. Jadinya stay tune on this podcast, guys. Oke, selamat datang kembali di podcast Great Talks episode keempat. Dan seperti yang udah aku bilang barusan, kita kali ini ditemani oleh pembicara yang luar biasa banget, Kak Vina Mutmainah. Nah, jadi Kak Vina ini merupakan mahasiswa psikologi Universitas Gunadarma yang punya banyak banget pengalaman dan keahlian. Salah satu pengalamannya ini menjadi Assistant Manager Human Resources di Piknik Indonesia. Nah, selain itu juga ada lagi nih pengalaman lainnya, yaitu Human Resources Officer Radian dan juga Human Resources Staff di teman kita. Tapi selain itu juga Kak Vina ini aktif banget di pengalaman menjadi sukarelawan ya, yaitu menjadi pengajar di Rumah Belajar Senen. Nah, kalau kita lihat nih, Kak Vina aktif banget pastinya berhubungan juga ya sama topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang time management gitu ya. Tapi sebelum itu, mungkin aku mau sapa dulu dong Kak Vina. Hai Kak Vina. Halo, halo. Selamat Gimana malam. kabarnya, Kak? Alhamdulillah kabar aku baik. Ya, ya, alhamdulillah baik ya, Kak. Juan gimana Um, kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Kak. Baik banget. Alhamdulillah, oke. Ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Kak, tentang time management gitu. Secara kan kita lihat Kak Vina nih aktif banget ya. Pasti time managementnya juga bagus banget. Nah, jadi mungkin kita langsung aja, Kak, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dari Kak Vina sendiri nih, sudut pandangnya, kacamatanya gitu ya mengenai time management. Kira-kira time management itu apa sih Kak? Bisa digambarkan gitu? Oke, kalau misalkan dari pandangan aku ya, dari sudut pandang aku, kalau misalkan time management itu sendiri kan ya kalau misalkan diartiin di bahasa Indonesia jadi manajemen waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan di hidup aku, dalam pandangan aku, dalam sudut pandang aku tuh time management tuh kayak gimana kita memposisikan atau memplot-plotkan waktu-waktu kita pada suatu kegiatan-kegiatan yang kita punya gitu. Terlebih juga kan pasti teman-teman di sini semuanya tuh punya kegiatan tuh nggak cuma satu, pasti kayak bercabang lah, entah ikut organisasi A, organisasi B, atau magang, atau bahkan nyambi kerja segala macem. Nah, time management tuh penting banget supaya kita bisa balance gitu loh, supaya kita tuh nggak keteteran sama kegiatan-kegiatan yang ternyata tuh menumpuk gitu, ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita gitu. Supaya setiap tugas tuh bisa terjalan dengan baik, supaya kita juga bisa ngedapetin feedback, atau kita juga bisa belajar dari semua kegiatan-kegiatan kita dengan maksimal. Itu tuh melalui time management itu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi intinya time management di pandangan aku adalah bagaimana kita memplot-plotkan suatu kegiatan yang kita punya supaya bisa terselesaikan dengan baik. Kayak gitu sih kalau misalkan dalam pandangan aku. Oke, setuju banget sih sama apa yang Kak Vina sampaikan. Pastinya juga kan teman-teman semuanya, apalagi ya kita anak muda zaman sekarang, pastinya kegiatan tuh nggak cukup ya, cuma satu. Pastinya banyak banget yang mau explore diri. Nah, terus pentingnya time management ini supaya setiap kegiatan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, Kak. Betul, kayak gitu. Oke, nah kalau ngomongin tentang time management nih Kak, pastinya kan semua orang tuh pengen banget ya punya time management yang baik. Nah, kalau menurut Kak Vina nih, kenapa sih kita tuh perlu banget gitu punya time management yang baik gitu Kak? Kenapa kita perlu banget punya time management
yang baik. Karena kalau misalkan time management kita aja berantakan, otomatis kerjaan-kerjaan kita juga bakal jadi berantakan. Kayak gitu sih intinya. Kalau misalkan kita belum punya time management, kita belum tahu bagaimana memanajemen waktu-waktu kita supaya bisa produktif gitu. Jadi nggak sekedar sibuk aja, tapi kegiatan-kegiatan kita itu jadi produktif karena si time management itu kan. Kalau misalkan kita nggak punya, ya otomatis jatuhnya hanya sebatas sibuk dan itu nyapain diri sendiri kayak gitu. Kalau misalkan kita ada tugas dalam satu waktu yang bersamaan. Kalau kita nggak punya time management, kita bisa keteteran. Atau bahkan bisa jadi dua-duanya malah nggak terselesaikan dengan baik gitu. Tapi kalau kita punya time management, kita tahu gitu plot-plot waktunya, kapan kita harus mengerjakan yang ini, kapan kita harus mengerjakan yang itu, maka berapapun tanggung jawab yang kita pegang dalam satu waktu, itu akan terselesaikan dengan baik. Kayak gitu sih, menurut aku penting banget time management itu, terlebih lagi buat kita mahasiswa-mahasiswa ya. Pokoknya di umur-umur segini, umur-umur yang masih produktif banget, umur-umur yang masih pengennya nyari tahu ini itu, time management itu penting banget supaya kita nggak capek sendiri dan supaya kita juga bisa ngasih feedback yang baik dan mendapatkan juga feedback yang baik itu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin bisa dibilang supaya di setiap kegiatan kita ini bisa berjalan dan terstruktur dengan baik ya, Kak. Yes, betul. Kayak gitu simpelnya. Oke. Terus tadi kan pastinya berkaitan juga ya, Kak, dengan kegiatan kita yang terstruktur dengan baik. Nah, kalau mengenai dampaknya sendiri nih, Kak, dampak apa sih yang dirasakan, yang bisa banget kita rasakan kalau misalnya kita ini punya time management yang baik selain yang udah disebutkan sama Kak Vina tadi nih? Oke, menurut aku dampaknya itu adalah work life balance ya. Jadi kalau misalnya kita punya time management yang baik, selain kita bisa ngerjain tugas dengan selesai dengan baik gitu ya, terstruktur semua tugas-tugas kita juga bisa memperhatikan diri kita gitu. Kita juga tahu kapan kita harus memikirkan diri kita, kapan kita harus memikirkan keluarga kita, kapan kita harus memang fokus pada karir-karir kita, pada kerjaan-kerjaan kita, tugas-tugas kuliah gitu ya. Jadi balance gitu. Kalau misalkan dikata stres nih pasti ada gitu. Karena kan stresor itu dari berbagai gitu. Bentuknya tuh banyak, nggak cuman tentang tugas atau nggak cuman keluarga gitu. Pasti ada banyak banget stresor. Dan setiap manusia itu pasti stres gitu ya. Cuman kita tuh tahu bagaimana supaya stres itu tidak berkembang menjadi frustasi ataupun bahkan depresi kayak gitu ya. Nah, disitulah pentingnya time management gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang mental health juga kan itu kan banyak banget faktornya gitu ya. Tapi salah satunya adalah ketika kalau misalkan kita nggak punya time management yang baik ini berujung burnout, dan setelah burnout itu kita bisa stres, dan stres itu bisa ngakibatin hal-hal negatif yang sebenarnya ada di luar kita tuh bisa masuk gitu. Nah, itu yang akan berdampak pun buruk pada kehidupan kita, pada mental kita, pada kesehatan kita gitu kan. Kalau misalnya kita nggak bisa memanage waktu dengan baik, ya kita juga bakal berantakan gitu. Waktu yang kita punya aja berantakan. Misalkan kita nggak punya kesempatan waktu yang panjang gitu untuk kerjain tugas, terus kita punya waktu yang sedikit gitu untuk kerjain tugas, dan kita juga akhirnya kita nggak punya waktu untuk mikirin diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita punya time management yang baik, waktu yang sedikit itu tuh bisa produktif tuh gitu. Kalau misalnya kita nggak punya time management, waktu yang sedikit itu ntar malah keteteran. Akhirnya kita malah jadi nggak sempat gitu. Misalkan ada deadline hari Jumat nih, dikasih tahu hari ini gitu. Nah, pada saat hari ini tuh ternyata kita nggak ada kegiatan lain gitu. Kita bisa kerjain aja kan saat itu juga. Cuman kalau misalnya time management kita kebanyakan prokrastinasi, kita kebanyakan menunda, ya udah akhirnya nyampe tuh hari Jumat. Yang mana harusnya tuh hari Jumat tuh kan udah mau weekend kan. Nah, jadinya weekend kita sedikit keganggu dong, kayak gitu. Yang harusnya besok itu hari Sabtunya tuh kita bisa sedikit tenang lah karena hari Sabtu tuh weekend, tapi kita jadi malah terburu-buru kayak gitu. Akhirnya timbal balik ke kitanya apa? Stres kayak gitu. Akhirnya timbal balik ke kitanya apa? Capek yang berlebihan kayak gitu, Juan. Kalau menurut aku ya, dalam pandangan aku dan kacamata di hidup aku kayak gitu. Oke, jadi berarti bisa disimpulkan kalau kita punya time management yang baik, pastinya juga bakal berefek gitu dengan kesehatan mental kita ya. Pastinya kan kita kalau misalnya udah susah banget gitu bagi waktu, kita bakal kesulitan banget, terus terasa banget gitu stresnya. Nah,
Terus nih Kak, kalau misalnya untuk gitu ya, untuk mendapatkan time management yang baik, pastinya kita tuh harus tahu kan mana yang harus kita prioritaskan lebih dulu gitu, mana yang harus kita kerjakan sekarang, mana yang harus dikerjakan nanti. Nah, menurut Kak Vina sendiri nih, gimana sih caranya supaya kita ini bisa memilih mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dinantikan? Kira-kira gimana nih Kak? Oke, skala prioritas ya. Sebenarnya pasti teman-teman yang dengar podcast ini semuanya juga pasti udah tahu sih sama empat pembagian skala prioritas gitu kan. Kayak itu tuh udah sering banget didengar sama kita gitu. Dan aku pun memakai itu gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan tabel satu gitu ya, kotak satu itu tuh bagian satu tuh di mana itu tuh penting dan mendesak dan harus dilakukan secara segera kayak gitu. Terus yang kedua itu penting namun tidak mendesak namun tidak penting namun gak penting tapi mendesak, terus penting tapi tidak mendesak, dan tidak mendesak tidak penting, kayak gitu kan urutannya dari yang penting, penting mendesak, tidak penting mendesak, sama penting tidak mendesak, kayak gitu kan, sama yang tidak penting tidak mendesak. Pasti teman-teman udah udah biasa banget lah dengar itu, dan aku pun juga melakukan itu gitu. Jadi pasti ada kegiatan-kegiatan yang kayak kita tuh diminta untuk ngerjain tuh hari ini selesai kayak gitu. Nah pada saat itu berarti aku harus ngerjain itu dulu, biarpun aku udah punya tugas kayak 2 hari lalu atau 3 hari lalu tuh aku udah punya tugas, dan tugas itu tuh baru bisa aku kerjain hari ini, tapi dikumpulinnya masih 2 hari lagi kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari diri aku sendiri ya, untuk menentukan prioritas itu tuh segampang itu gitu. Juga menentukan sekiranya pun dengan menentukan kayak mau keluarga dulu atau mau teman dulu atau mau kuliah dulu atau mau magang dulu atau mau apa dulu kayak gitu. Itu pun juga dilihat dari penting dan tidak mendesaknya gitu. Kalau misalkan sekiranya keluarga aku butuh bantuan aku, namun itu tidak terlalu mendesak gitu kan, itu kan hal yang penting ya. Keluarga kan hal yang penting gitu. Tapi tidak terlalu mendesak, ya udah aku masih bisa kayak coba minta tolongnya jangan aku, karena aku ada hal-hal yang harus dikerjakan yang lebih penting dan lebih mendesak kayak gitu. Jadi nggak ada skala prioritas kayak aku harus mendahulukan si A, aku harus mendahulukan si B gitu. Tapi dilihat lagi dari yang 4 kotak atau 4 pembagian gitu, 4 bagan yang tadi itu, yang penting mendesak, terus tidak penting mendesak, terus penting namun tidak mendesak, dan tidak mendesak tidak penting kayak gitu. Contoh yang tidak mendesak tidak penting itu tuh kayak misalkan main sama teman-teman kayak gitu, itu kan sebenarnya tidak mendesak dan tidak penting ya. Kalau misalkan tugas kita masih banyak ya, itu masih bisa di nanti gitu kan, bisa cari waktu lagi gitu. Terus contohnya yang penting namun tidak mendesak, kayak tadi aku contohin misalnya keluarga aku minta tolong aku untuk ngecekin apa gitu, dan ternyata itu tuh nggak penting-penting banget gitu. Misalnya cuma ngecek, coba dong cek WA, ternyata isi WA-nya tuh cuman suruh pilihin tas mana yang bagus, misalkan mama bilang kayak gitu, itu kan nggak penting-penting banget ya. Jadi itu bisa bilang gitu ke mama, mantar ya aku cekinnya gitu, aku pilihinnya tas yang bagus tuh yang mana nanti ya kayak gitu. Terus yang nggak penting namun mendesak, misalkan kayak teman kita tuh butuh bantuan kayak cuma sebatas dia mau pulang nih gitu, tapi nggak ada temennya gitu, terus minta tolong dijemput, itu kan mendesak ya. Kalau misalnya kita memang kayak nggak punya kerjaan lain dan lagi ada kosong-kosongnya gitu, kita bisa, oh yaudah nih sekalian gue juga mau pulang kok gitu kan, atau gue juga mau ke sana gitu, bentar ya gue bantuin kayak gitu. Nah kalau misalnya yang penting dan mendesak itu kayak gimana kalau misalnya kita kayak ada kerjaan saat itu juga gitu. Misalkan kita lagi ada kerjaan lain, aku udah ngasih contoh sih di awal, misalkan kita lagi ngerjain tugas yang deadline-nya 2 hari lagi, tiba-tiba kita di calling nih sama atasan pas lagi magang kayak gitu, bisa nggak tolong segera selesaikan ini gitu, soalnya malam ini tuh mau di-up nih gitu ya, otomatis kita harus menyampingkan dulu tugas kita karena ada yang mendesak kan, dan itu tuh penting soalnya mau di-up malam ini, dan itu juga mengenai organisasi yang atau tempat yang kita ada di situ gitu. Kayak gitu sih kalau misalkan dari aku sendiri. Oke Kak, jadi kita bisa lihat situasinya ya, mana yang memang benar-benar harus kita lakukan terlebih dahulu, mana yang harus kita bisa lakukan nanti, kayak gitu ya Kak. Yes, betul banget. Oke, dan pastinya juga ini ya Kak, jangan dinanti-nantikan ya Iya, kerjaan kita. bener banget. Jangan, kalau bisa sih jauh-jauhin banget prokrastinasi. Soalnya kalau misalnya kita
leha-leha, maksudnya kita prokrastinasi gitu ya, kita menunda-nunda, itu tuh bakal gimana ya, bakal jadinya keteteran sendiri kayak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar memplot-plotin, apalagi kalau misalnya kita tahu nih, biasanya sih kalau aku pribadi, aku tuh lihat dulu besok tuh aku mau ngapain aja kayak gitu. Nah misalnya aku besok tuh udah ada kegiatan nih, mau ketemu sama teman-teman aku gitu kan, karena memang hari itu tuh nggak ada kerjaan gitu, nggak ada tugas atau misalkan nggak ada kegiatan-kegiatan apapun, makanya aku taruh lah hari itu. Terus tiba-tiba tuh ada deadline, yang mana deadline-nya hari itu. Ya maka mau gak mau hari Senin atau hari Selasanya atau hari ini tuh aku harus nyelesain itu kayak gitu. Karena aku udah meluangkan waktu kayak gitu kan, supaya hari itu tuh aku bisa main kayak gitu. Dan pun sebenarnya hari itu tuh lagi nggak ada kerjaan apa-apa gitu kan. Maksudnya nggak ada hal-hal yang emang harus dilaksanakan hari itu. Kalau misalnya deadline kan berarti kalau kita ngumpulin sebelum deadline jauh lebih bagus kan kayak gitu. Kayak gitu sih, kalau bisa sih seberusaha mungkin jauh-jauhin prokrastinasi. Kalau misalnya caranya kayak gimana, ya caranya tuh ya time management tadi gitu, balik lagi gitu. Kayak misalnya di jam segini tuh kita harus apa, di jam segini tuh kita harus apa gitu. Supaya kitanya nggak stres. Kadang yang bikin kita jadi prokrastinasi adalah stres itu gitu. Kita yang bikin kita jadi nunda-nunda adalah karena kita tuh ngerasa aduh banyak banget ya tugas-tugas gue gitu, kita tuh terlalu banyak mikirin bukan ngelaksanain, padahal tugas kalau dipikirin gak akan selesai kan. Tugas itu bakal selesai kalau dilakuin kayak gitu. Kalau misalnya kita mikirin doang ya jadinya nunda gara-gara aduh aku masih nggak ngertiin tugasnya gimana nanti aja deh, aduh masih nggak ngertiin tugasnya gimana nanti aja deh. Padahal kalau misalnya kita aduh masih nggak ngerti, coba kerjain dulu, itu pasti bisa selesai kayak gitu sih kalau misalnya dari aku. Iya benar, setuju banget sih tadi sama yang Kak Vina bilang. Tugas itu kalau misalnya dipikirin tuh malah makin buat stres gitu ya. Karena ngerasain sendiri juga sayanya kayak ya Allah makin apa ya, makin terasa banget gitu. Jadi lebih baik ya langsung aja kita coba kerjain gitu ya. Nah, Yap. terus nih Kak, untuk metode-metodenya kan kita harus banget nih tahu gitu gimana metode kita, gimana implementasi kita gitu untuk mengatur skala-skala prioritas. Nah, kalau dari Kak Vina sendiri, metode apa sih yang paling sering dan mudah banget gitu dilakukan kalau kita mau menentukan skala-skala prioritas kita? Gimana Kak? Oke, kalau metode ya, kalau metode aku sendiri tuh bisa aku pakai notes sih. Kayak banyak teman-teman pasti di luar sana tuh udah banyak yang kayak ngasih tahu apa namanya aplikasi-aplikasi yang buat kayak Notion, kayak gitu-gitu, tau gak sih? Nah, itu tuh sebenarnya di aku nggak works banget sih. Kayak jadinya malas, ya udah aku notes aja di notes HP gitu, yang lebih simple. Terus juga kalau di notes HP aku tuh ada checkboxnya, jadi kalau misalkan tugasnya itu memang sudah dikasih tahu dan deadline-nya agak panjang, ya maka aku akan mengurutkan gitu, kayak gitu. Dari situ misalkan kayak mana dulu yang harus aku kerjain dengan deadline yang paling sedikit kayak gitu, atau dengan deadline yang paling panjang deadline yang panjang namun susah gitu, jadi aku harus nyicil kayak gitu. Itu tuh biasanya aku notes ada di notes HP aku gitu kan. Terus terus di luar dari itu yaitu dilihat lagi apa namanya penting dan mendesaknya itu. Kalau misalkan tiba-tiba ada nih masuk gitu kan sesuatu yang penting terus mendesak gitu, dimintain tolong untuk segera ngebenerin ini nih form ini nih, ya udah mau nggak mau yang lagi kita kerjain kita geser dulu sebentar karena form itu tuh harus dipakai malam itu juga misalkan kayak gitu. Atau ini tuh jam 12 nih form ini tuh harus di-share nih gitu, ya udah aku kesampingkan dulu yang harusnya aku kerjain saat itu untuk mengerjakan si form itu kayak gitu. Terus metode yang lain adalah jangan sampai lupa buat istirahat kayak gitu ya. Jadi kayak harus ada spend waktu buat nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Nggak ngapa-ngapain itu bebas gitu, nggak harus yang kayak biarpun nggak ngapa-ngapain, misalnya nggak ngapa-ngapain nonton YouTube, tapi nonton YouTube tetap aja nonton YouTube tentang gimana cara mengatur saham ya, itu kan sama aja kita mikir-mikir juga gitu kan. Tapi nonton YouTube itu yang benar-benar bikin kamu nge-refresh diri gitu. Nah aku tuh biasanya naruh waktu di jam habis asar, jam sekitar jam 4 sampai jam 6 itu tuh adalah waktu-waktu yang mana aku selalu nge-cancel, maksudnya selalu kayak kalau misalnya ada orang yang
minta tolong aku di jam-jam segitu tuh aku pasti iya nanti ya malaman, karena itu tuh jam-jamnya aku istirahat. Kecuali kalau memang tadi balik lagi ada penting dan mendesak gitu, harus banget dilaksanain karena besok-besok nggak bisa gitu, ya udah mau gak mau kita harus ngorbanin waktu itu gitu kan. Jadi harus tetap ada waktu kosong juga untuk kita nggak ngapa-ngapain, untuk kita berleha-leha gitu ya. Biasanya kalau aku mulai lagi ngerjain tugas-tugas aku tuh di abis isya gitu, jadi dari asar ke isya itu tuh bener-bener aku kosongin. Emang waktunya panjang banget itu kan, 4 jam kayak gitu, 4 jam gak ngapa-ngapain itu tuh, tapi menurut aku udah cukup gitu, nggak malah kelebihan mungkin ya, orang-orang mungkin abis maghrib udah ngerjain lagi, tapi kalau misal aku isya ke maghrib ke isya tuh tanggung, itu bisa kita lakuin. Maksudnya kalau misalnya kita harus ngerjain tugas, jatuhnya nanti kita malah mundur waktu sholat kayak gitu kan, itu nggak bagus juga gitu kan bagi teman-teman yang muslim. Untuk menunda sholat kan nggak bagus, harus disegerakan kayak gitu ya. Jadi daripada aku ngerjain tugas abis maghrib terus sholatnya aku tunda, jadi mending aku ngerjainnya abis isya kayak gitu. Metode aku sih kayak gitu, aku tulis aja gitu di notes, supaya aku nggak pusing. Karena kalau misalnya kita nggak tulis nih kerjaan kita apa aja, itu tuh bakal kayak aduh apa aja ya tadi, apa aja gitu. Nah dari pikiran-pikiran yang kayak gitu, kayak aduh apa aja, aduh ini belum gitu. Nah dari situ tuh yang akhirnya bikin stres gitu. Sedangkan kalau kita notes nih yang harus gue kerjain ini. Oke, berarti notes yang paling atas itu yang harus dikerjain duluan kan, karena deadline-nya bentar lagi. Atau harus dikerjain duluan karena dia tuh paling susah, jadi harus dicicil kayak gitu. Berarti kita kerjain yang itu dulu. Terus kalau udah di checklist kan dia hilang dari catatan kita. Kalau misalkan kita nggak nyatet tuh, kita nggak tahu kan gitu, kayak aduh apa yang harus gue kerjain duluan kayak gitu. Jatuhnya ntar kita malah ngerjainnya yang sebenarnya deadline-nya masih panjang misalnya kayak gitu, dan itu juga gampang, kita kerjain sekarang, tahu-tahu yang deadline-nya bentar lagi udah mau habis kayak gitu kan, belum kita kerjain kayak gitu. Kalau aku sih pasti aku susun dulu di notes, habis itu pastinya nyempetin waktu kosong untuk bener-bener kayak waktu kosongnya tuh yang panjang gitu ya, yang bukan cuma sebatas, kan banyak tuh orang-orang di luar gitu ya yang bilang kayak kamu tuh misalkan abis 30 menit ngerjain tugas, habis itu istirahatin dulu gitu kan, main HP 10 menit. Aku tuh nggak bisa, tipe yang nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya aku udah ngambil HP, ya udah bakal lama banget gitu, jadinya ketunda kan kerjaannya. Jadi kalau aku ya, aku fokusin dulu, misalkan kecuali waktu-waktu isoma ya, kecuali waktu isoma aku maksimalkan dulu, aku ngerjain tugas aku, kalau udah selesai baru aku megang HP gitu. Nah kalau di jam yang habis asar sampai isya itu memang aku kosongin, kalau bisa jangan deh ada yang ganggu aku, karena itu emang bener-bener waktu aku istirahat gitu ya, waktu aku yang leha-lehanya tuh nggak mikirin tugas atau apa gitu kan. Kalau misalnya leha-leha sebelum waktu itu, sebelum spare waktu itu kan masih ada tuh 1-2 orang yang kayak ini dong tolong, itu dong tolong kayak gitu. Nah aku bisa langsung lakuin kan. Tapi kalau misalkan di jam abis asar itu sekitar jam 4-an sampai abis isya sekitar jam 7, jam 8, itu aku nggak akan aku tolongin gitu, kecuali mendesak kayak gitu sih kalau dari aku juga. Oke, berarti kita sama nih Kak, karena metode yang paling sering aku lakuin juga sebenarnya buat notes gitu di HP, untuk buat to-do list gitu ya, apa ya sih yang harus dikerjakan lebih dulu, apa yang harus dinantikan gitu. Nah mungkin teman-teman Gretox bisa nih nyoba gitu untuk pakai metode-metode kayak gini, atau memang udah ada yang pakai metode-metode kayak gini ya. Nah, jadi ini kan udah kita bahas semua nih Kak, udah cukup banyak banget nih pembahasan kita mengenai time management gitu, gimana caranya kita mengatur skala prioritas. Nah, berarti selesai juga udah nih Kak pembahasan kita di podcast Great Talks kali ini. Nah, tapi mungkin sebelum kita tutup nih Kak, sekali lagi mungkin ada nggak sih closing statement gitu dari Kak Vina sendiri sebelum kita mengakhiri podcast ini? Gimana Kak? Oke, closing statement ya. Kalau closing statement sendiri itu aku di sini berbagi aja gitu ya buat teman-teman yang dengerin Great Talks ini. Aku berbagi dan mungkin teman-teman juga punya cara yang jauh lebih bagus lagi. Itu mungkin bisa di-sharing ke kita gitu ya. Ke upgrade bisa melalui ada link di bio dan segala macamnya gitu kan. Silahkan kalau misalkan punya ide-ide gitu kan, atau mau sharing-sharing juga ya. Nah, jadi aku tuh membagi ini adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri, dan
aku belum jadi orang yang benar-benar fully tuh time manajemennya bagus, orang yang sehat secara apa ya, maksudnya stabil kehidupannya tuh enggak gitu. Aku juga masih sering prokrastinasi, aku juga masih sering kayak ada waktu-waktu di mana aku juga burn out kayak gitu tuh masih sering banget aku rasain. Cuman aku berbagi ini adalah karena kalau misalkan kita sering ngelakuin kesalahan tapi kita nggak mencoba untuk memperbaikinya, ya otomatis kesalahan-kesalahan itu akan tetap menjadi kesalahan yang panjang, dan semakin banyaknya kesalahan nggak akan menghasilkan kita yang lebih baik gitu kan. Karena kalau misalkan bukan kita yang mulai, bukan kita yang mau ngerjain, bukan kita yang mau merubah diri kita, itu nggak akan ada yang bisa gitu. Mau orang-orang kayak orang-orang motivasi mau kita ikut webinar 100 webinar juga, kalau misalnya kitanya nggak punya keinginan untuk berubah ya nggak akan gitu. Cuman memang orang lain ataupun podcast-podcast kayak gini nih itu bisa mengubah pola pikir kita gitu. Tapi balik lagi ke perubahan yang akan kita buat atau perubahan yang akan kita lakukan itu adalah dari diri kita sendiri gitu. Gimana sih kita mendengarkan hal-hal yang kayak gini, hal positif kayak gini, atau misalkan kita punya motivational person gitu kan, orang yang sangat motivasi kita gitu. Itu tuh gimana caranya supaya itu tuh nggak cuma sebatas oh gue sangat termotivasi gitu. Jangan cuma sampai di situ. Tapi kita juga harus sampai ke tergerak gitu ya. Mungkin emang perlu waktu dan pelan-pelan, kayak nggak harus langsung sekali motivasi terus kita langsung semangat terus ngerjain tugas kayak gitu, habis itu besoknya loyo kayak gitu. Memang kadang ada waktu-waktu yang kayak gitu, tapi pelan-pelan aja. Kalau misalkan kayak ada memang kata-kata atau kalimat-kalimat dari orang-orang yang teman-teman dengar gitu kan, dari webinar atau emang dari motivational person teman-teman, itu tuh teman-teman catat dan teman-teman tempel gitu, supaya teman-teman tuh ingat, oh gue tuh pernah termotivasi atas itu gitu. Kalau misalkan ada satu masa nggak termotivasi lagi, ngelihat catatan itu tuh kayak, oh iya kayak gitu loh. Aku pribadi sih kayak gitu ya, tipe orang yang kayak kalau misalkan diingetin sesuatu yang kayak dulunya pernah memotivasi aku, itu pasti aku akan terbangkit lagi gitu. Mungkin teman-teman juga bisa coba cara itu, kayak dicatat kalau misalkan ada yang memotivasi, kalau misalkan ada hal-hal yang memang bisa membuat teman-teman merubah diri teman-teman jadi jauh lebih baik lagi kayak gitu. Tapi balik lagi, perubahan itu bukan dibentuk oleh orang lain, tapi dibentuk oleh diri kita sendiri. Cuman orang lain bisa mempengaruhi diri kita untuk bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kayak gitu, Juan. Oke, itu ya tadi closing statement dari Kak Vina sendiri. Pokoknya di podcast ini kita udah ngebahas banget nih, kenapa sih time management itu dibutuhkan banget, ya supaya kita tuh bisa memposisikan waktu kita gitu, agar nantinya tuh di setiap kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik dan terstruktur. Terus gimana caranya biar kita bisa menentukan skala prioritas? Pastinya juga melihat dari situasi mana sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus kalau untuk metodenya juga pastinya bisa banget dilakukan, saya membuat notes di HP atau metode-metode lainnya yang bisa teman-teman Gretox lakukan kayak gitu. Nah, sebelum menutup lagi nih Kak, boleh nggak sih kalau misalnya teman-teman Gretox nantinya tuh mungkin mau sharing gitu sama Kak Vina. Nah, mungkin boleh dong Kak di-spill gitu Instagramnya Kak Vina sendiri untuk kita bisa sharing-sharing gitu Kak. Oh, boleh banget sih. Aku seneng banget kalau misalnya ada teman-teman yang emang mau sharing-sharing ke aku, mau diskusi bareng, atau mau ngasih saran, masukan, boleh banget. Di IG aku @vinamut T-nya 2. Itu, atau bisa juga ke LinkedIn aku, mungkin kita mau connect LinkedIn di Vinamut Mainah, kayak gitu. Thank you, Juan. Oke, thank you juga Kak. Jadi itu ya teman-teman, mungkin teman-teman yang mau sharing bisa langsung aja cek IG-nya Kak Vina, @vinamut T-nya 2 tadi ya. Nah, berarti teman-teman udah selesai nih pembahasan kita di podcast kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita obrolin kali ini pastinya bisa membawa manfaat untuk kita-kita semua. Nah, untuk itu aku Juan Julianisa Firnanda Ilham pamit dari teman-teman semuanya dan sampai jumpa di Great Talks episode selanjutnya. Bye semuanya.